Selamat pagi, berkah dalam. Sehat kan? Puji Tuhan. Tetap ceria, tidak boleh merengut, bersedih, wajahnya nggak enak dipandang. Anak-anak Tuhan Yesus harus sehat dan ceria. Anak-anak sudah pada mandi belum? Ayo, walaupun tidak kemana-mana, di rumah saja, anak-anak tetap kalau bangun pagi harus mandi pagi dan cari sinar matahari, berjemur pagi hari. Anak-anak masih tetap rajin baca kitab suci enggak? Dan bernyanyi puji Tuhan. Si pinter. Pagi ini kita berjumpa lagi di sekolah minggu online. Semoga nanti anak-anak tetap setia mengikuti dari awal sampai akhir. Adik-adik yang masih kecil bisa minta bantuan kakak-kakaknya untuk mendampingi dan bisa minta tolong orang tua untuk mendampingi kalian. Nah, kita akan berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, dan membaca kitab suci yang hari ini diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 20. Dan ntar kita akan mendengarkan bersama renungannya dari Injil tersebut. Dan lagi anak-anak akan membuat prakarya. Benar. Pokoknya menarik deh ya. Nah, selamat mengikuti anak-anakku. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, siapa Tuhan Yesus? Tuhan Yesus adalah Mesias. Kita sebagai murid Tuhan Yesus juga harus berani menjadi laskar Kristus. Ayo kita buka sekolah kali ini dengan Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus syakrak. Saya laskar Kristus syakrak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus syakrak. Saya laskar Kristus syakrak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus syakrak. Saya laskar Kristus syakrak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Nah, adik-adik, sebagai murid Yesus, kita juga harus pakai sepeda. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat
Teman-teman, kita adalah generasi Yeremia. Generasi yang cinta akan Tuhan, hidup kudus, dan penuh kuasa Roh Kudus. Benar, Tuhan mau kita jadi berkat di rumah, di sekolah, dan dimanapun kita berada. Biar seluruh hidup kita menyenangkan hatinya Tuhan. Gimana kabarnya? Sehat, semangat, dan ceria kan? Hari ini kita akan mengikuti sekolah minggu online. Sebelum dimulai, kita berdoa dulu yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yesus yang baik, selamat pagi kami ucapkan. Terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sebentar lagi kami akan mengikuti sekolah minggu online. Semoga acara dari awal sampai akhir dapat berjalan dengan lancar. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pagi, adik-adik Pia yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Berjumpa lagi dengan Kak Retno pada pagi hari ini. Sebentar lagi, adik-adik, kita akan mendengarkan bersama-sama firman Tuhan. Tentunya, adik-adik sudah menyiapkan ya kitab sucinya ya. Untuk itu, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bacaan pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 20. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang ada di surga.
Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan alar maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang terikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kulepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitakan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, selamat berjumpa kembali di acara Sekolah Minggu di Rumah. Yuk, masih semangat? Atau sudah loyo? Wah, kira-kira adik-adik tetap semangat ya untuk sekolah minggu. Mungkin masih punya keinginan juga untuk segera sekolah minggu diadakan di gereja kembali. Bisa kumpul, bermain bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Kita harus sabar dulu ya, menunggu saat yang benar-benar aman untuk kita ya. Nah, kita kan hidup di negara yang kaya dan subur, gitu. Banyak tanaman tumbuh dengan mudahnya. Bahkan ada lagu tongkat kayu yang ditanam bisa menjadi tanaman. Dan tongkat kayu itu menggambarkan betapa suburnya tanah air kita. Nah, kita harus bangga dengan bangsa Indonesia ini. Ya, kita lalu memperingati perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke berapa? Ya, 75 tahun. Karena kita kaya dengan berbagai tanaman, saya mau menguji adik-adik. Tahu nggak ini tanaman apa? Atau daunnya ini dari tanaman apa yang kamu mau tunjukkan? Ya. Coba ini. Ya, saya lihat. Ini daun apa? Atau dari pohon apa? Ya, daun mangga. Tahu bentuk daunnya seperti ini adalah daun mangga. Ya, ini banyak di pekarangan rumah kita pun pasti juga ada. Kita tahu. Kalau yang ini apa? Apa ya? Ya, ini daun tanaman lamtoro. Ya, bisa dimasak buat botok lamtoro, atau orang bisa mengatakan petai Cina. Ini daunnya. Biasa, adik-adik tahu kan? Ya, nanti di paroki kalau belum tahu silahkan datang, ada. Kalau ini apa? Apa ya? Ini daun apa? Tahu? Ya, itu ada yang benar mungkin. Mungkin ini daun dari pohon beringin. Nah, seperti ini. Diambil dari sini tadi. Ini daunnya, daun beringin. Ya. Oke. Nah, kalau ini daun apa? Daun apa ya? Pepaya? Bukan. Apa? Singkong? Bukan. Nah, ini disebut
daun kedi, ya. Pohonnya seperti singkong, tetapi bukan singkong. Ini bisa dimasak atau buat lalapan, ya, menyehatkan badan. Ingat, daun kedi. Paroki ada, kalau belum tahu silakan datang. Nah, ini yang mungkin tidak banyak yang tahu. Ini apa? Ya, rumput. Nah, daun apa ini? Atau tanaman apa? Belum tahu? Ini disebut meniran. Apa? Meniran, ya. Wah, meniran ini seperti gulma. Ini di halaman parkiran sini banyak tumbuhan ini yang disebut meniran. Ini bisa dijadikan obat. Jadi tahu, melihat, tapi tidak tahu namanya mungkin, ya, selama ini. Jadi ini loh yang namanya meniran. Nah, adik-adik, sesuai bacaan Injil kita hari ini, ya, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah aku ini? Jawabannya banyak. Para murid ternyata tidak menjawab sama. Ada yang menjawab Musa, Elia. Tetapi Petrus menjawab Yesus adalah Mesias. Bagaimana mereka tahu atau menyebutkan bahwa Yesus itu Elia, Musa, atau Mesias? Tentu karena mereka sungguh tahu dan kenal siapa itu Yesus. Sehingga mereka bisa menyebut Yesus seperti Musa atau Elia, atau bahkan Mesias sebagaimana yang Petrus nyatakan. Sama, adik-adik juga tahu ini pohon mangga ketika melihat daunnya. Karena adik-adik sudah kenal, sudah melihat pohonnya sebagaimana buahnya bahkan dirasakan. Sehingga adik-adik bisa mengenal ini loh daun mangga. Tetapi ketika adik-adik tidak kenal atau bahkan tidak tahu tanaman seperti ini, kita akan bingung, itu apa ya? Itu apa ya? Ternyata ini punya nama, punya khasiat. Oh, itu toh meniran. Ketika tadi Romo beritahu, ini loh pohon meniran bisa untuk obat. Jadi adik-adik kenal dan menjadi tahu pohon meniran itu. Maka kita pun juga hendaknya semakin mengenal dan tahu Yesus itu seperti apa. Kalau Yesus kita kenal sebagai penyelamat, maka kita pun juga akan menghidupi, meyakini bahwa Yesus menyelamatkan kita. Maka hendaknya kita sekarang mulai terus berusaha semakin mengenal Yesus, mengenal apa yang menjadi kehendaknya, apa yang diharapkan dari adik-adik semua. Yesus menghendaki kita semua selamat, maka kita taat dengan perintah Tuhan. Ada berapa perintah Tuhan? Ada 10 perintah Allah, ya. Itu menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Bisa dihafalkan? Nah, besok tes ya. Kalau sudah ketemu 10 perintah Allah itu apa saja, ya. Kalau kita tidak kenal itu, tidak tahu, maka kita juga tidak mengetahui kehendak Tuhan itu apa.
Maka baik kalau kita mulai sekarang semakin mencintai Tuhan dengan semakin mengenalnya, maka kita akan bisa mendapatkan rahmat dari Tuhan. Sama seperti pohon ini, kita tidak akan tahu manfaatnya, tidak akan mendapat berkat dari pohon-pohon ini kalau kita tidak pernah kenal namanya, tidak pernah tahu khasiatnya. Kita tahu namanya, kita baca di buku, ada manfaatnya, baru kita bisa yakin untuk memanfaatkan tanaman ini. Maka kita pun juga mengenal Yesus dengan rajin membaca kitab suci agar kita tahu rahmat Tuhan bagi kita semua. Tetap semangat, tetap rajin untuk membaca kitab suci, dan kita semakin mencintai Tuhan Yesus. Dialah Mesias, dialah penebus dosa kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Hai adik-adik, jumpa lagi dengan saya Kak Eli di sesi kreativitas. Sesuai dengan tema kita kali ini tentang siapakah aku. Kali ini Kak Eli akan mengajarkan kreativitas yang berkaitan dengan kunci kerajaan surga. Mari langsung saja kita mulai. Kita persiapkan alat dan bahannya. Alat dan bahan yang akan kita gunakan kali ini, yang pertama kalender bekas atau karton bekas. Yang kedua, karton manila atau karton berwarna-warni yang adik punya di rumah. Yang ketiga, gunting, kemudian penggaris, lem, lubang kertas, ballpoint atau spidol, kemudian pita, dan yang terakhir kita siapkan hiasan sesuai dengan keinginan adik-adik. Kalau sudah siap semua, mari kita mulai cara pembuatannya. Langkah pertama, kita siapkan kalender atau karton bekas tadi. Kita buat pola kunci. Ini sudah membuat dua. Yang pertama dengan panjang sekitar 20 cm, yang kedua dengan panjang sekitar 15 cm. Besar kecilnya tergantung adik-adik mau seberapa panjang sesuai dengan Alkitab adik-adik ya. Kalau sudah, pola ini kita gambar di karton manila bekas tadi. Ini Kak Eli sudah membuat. Seperti ini hasilnya adik-adik. Bisa kan? Ini bentuknya tergantung adik-adik ya. Suka mau bentuk apa kuncinya. Oke. Setelah selesai, beberapa hiasan yang tadi Kak Eli sudah persiapkan, kita bisa tempel-tempel. Kesukaan kita mau di mana? Ayo, kita tempel-tempel yuk. Nah, ini kita tempel. Sudah selesai. Hasilnya kurang lebih seperti ini adik-adik. Gimana? Mudah bukan? Sambil menunggu hiasannya kering, kita persiapkan pita yang sudah kita potong sekitar 20 cm atau tergantung adik-adik kepingin berapa panjangnya ya. Ini Kak Eli buat dua. Setelah itu kita lubangi ujung dari kunci tadi untuk memasukkan pita. Nah, seperti ini. Ini Kak Eli taruh di sini supaya nanti pitanya bisa kelihatan ya. Pita yang sudah kita potong kita masukkan. Hasilnya seperti ini adik-adik. Nah, ini kita kasih gantungan pita ya.
Setelah itu kita rapikan ujungnya menggunakan gunting. Sudah selesai. Lalu kita menggunakan ballpoint atau spidol, kita bisa menulis ayat di daerah sini. Atau mungkin adik-adik punya kata-kata yang kepingin adik-adik tulis, boleh, silahkan. Kak Eli tulis dulu ya. Karat. Nah, Kak Eli udah jadi nih. Mana punya adik-adik? Nah, kebetulan Kak Eli kemarin sudah membuat yang kecil. Ini hasilnya. Hasil kreativitas kita hari ini bisa kita gunakan untuk bulan depan. Adik-adik tahu nggak bulan depan bulan apa? Bulan Kitab Suci. Nah, kreativitas ini bisa kita gunakan sebagai pembatas Kitab Suci setelah adik-adik membaca Kitab Suci tiap hari. Oke? Sekian kreativitas dari Kak Eli hari ini. Sampai jumpa di sesi-sesi lainnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, cuci tangan yang bersih, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa berdoa. Oke? Sampai jumpa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu pagi ini. Kami bersyukur kami dapat mengikuti pia paroki Santo Yohanes Evangelista Kudus. Hari ini kami boleh mengenal Engkau sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil dalam nama-Mu. Kami mohon, semoga Engkau melindungi kami, orang tua kami, keluarga kami, para dokter dan perawat, romo, suster, bruder, agar terbebas dari wabah virus COVID-19. Semoga obat dan vaksin bisa segera ditemukan agar kami dapat sekolah, ke gereja dan beraktivitas seperti sebelum ada COVID-19. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Adik-adik yang terkasih, marilah kita mengakhiri sekolah minggu kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Semoga kita semua dimampukan untuk semakin mengenal Yesus dan kita pun semakin mencintainya agar kita diselamatkan dan ditebus oleh Tuhan Yesus. Kita hening sejenak. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua adik-adik yang terkasih, keluarga, orang tua, kakak adik, para pendamping sekolah minggu senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik semuanya yang masih tetap semangat biarpun di rumah aja. Nah, sebentar lagi kita akan mengakhiri perjumpaan kita hari ini dalam sekolah minggu di rumah. Yuk dengan satu buah lagu 12 murid Yesus. Yuk, mari kita berdiri, kita ajak mama dan papa untuk bernyanyi bersama. Ayo! Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas,
Nggak apa-apa, nanti dilanjutin lagi ya. Nah, bentar lagi kita akan mengakhiri sekolah minggu online ini. Anak-anak nanti bisa beraktivitas kembali. Pesan Tuhan, anak-anak tetap semangat, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, berjemur matahari, dan jangan lupa tetap ceria, sukacita selalu ya. Sampai jumpa minggu depan di sekolah minggu online bersama Tia Paroki Kudus. Tuhan memberkati. Bye-bye.